Pembacaan firman Tuhan bagi kita di minggu ini sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Departemen Pelayanan dan Pembinaan Jemaat Semulia di dalam Papua, yaitu dari kitab dari Sefanya, pasal yang kedua ayat pertama hingga ayat yang ketiga. Hanya pendek saja, lihat. Untuk saya kita baca semua secara bersama-sama bagian firman Tuhan ini dari Sefanya pasal 2 ayat pertama hingga ayat yang ketiga. Seruan untuk berdoa. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh, sebelum kamu menghadap Allah seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu muka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Demikian juga bagian firman Tuhan bagi kita. Katakan berbahagia setiap kita membaca merenungkan Tuhan firman Tuhan dalam hidup hari berlepas hari. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini tanggal 25 Juni 2023 adalah hari yang ke-176 di minggu yang ke-26 dalam tahun 2023. Tanpa terasa kita akan mulai di tahun ini. Jadi hari ini kita ada di hari yang ke-100. Fokus pemberitaan firman Tuhan dalam GKI Tanah Papua berkenaan dengan tema tahunan kita di tahun ini adalah pembaruan. Sehingga fokus kita di triwulan kedua tahun 2023 adalah pembaruan berdasarkan kasih Kristus. Pembaruan berdasarkan kasih Kristus ini titik tolaknya adalah tentang kasih Allah yang menjadi inti berita dalam seluruh pemberitaan firman Tuhan di triwulan yang kedua bulan April sampai dengan bulan Juni, dan hari ini adalah minggu yang terakhir dalam triwulan yang kedua ini. Hal ini juga ada dalam bagian firman Tuhan di hari ini yang kita baca tadi dari nubuatan Nabi Sefanya tentang seruan pertobatan. Mengapa demikian, Bapak Ibu Saudara? Seruan untuk bertobat sebagaimana dicatat dalam Sefanya 2 ayat 1 sampai ayat yang ketiga menunjukkan bahwa Israel sebagai umat pilihan Allah tidak lagi hidup dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Allah, dan karena itu hari Tuhan bagi mereka bukanlah hari keselamatan, melainkan hari kemurkaan Allah. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bagian yang telah kita baca tadi secara bersama-sama dari kitab Sefanya 2 ayat 1 merupakan bagian Alkitab yang ditulis dalam terjemahan baru ayat 1 sampai 3. Namun bila kita membaca bagian yang sama dari Alkitab dalam bahasa Indonesia masa kini atau bisa disebut bahasa sehari-hari, ditulis demikian tentang Sefanya pasal 2 ayat 1 sampai 3. Demikian: hai bangsa yang tidak tahu malu, sadarlah sebelum kamu layu dan kering seperti bunga. Insaflah sebelum tiba hari kemarahan Tuhan, dan kamu ditimpa murka Tuhan yang menyala-nyala itu. Kembalilah kepada Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri ini, dan semua orang yang mentaati perintah-perintahnya.
Bertindak menurut kehendak Tuhan dan rendahkanlah dirimu di hadapannya. Siapa tahu kamu akan luput dari hukuman pada hari Tuhan menunjukkan kemarahan. Jadi bagian yang sama dalam Sefanya pasal 2 ayat 1 sampai 3. Yang tadi kita baca itu terjemahan baru. Namun yang saya baru baca ini dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi dia agak sedikit keras ya. Kalau di pasal 1 tadi bilang acuh-acuh, kalau di sini dia bilang bangsa yang tidak tahu malu. Hal ini membuktikan Bapak Ibu saudara bahwa nubuatan atau keturunan yang disampaikan oleh Nabi Sefanya bukan sesuatu yang main-main. Apa yang disampaikan Sefanya ini bukan sesuatu yang main-main atau biasa-biasa saja. Melainkan seruan yang disampaikan ini harus benar-benar diikuti dan dilakukan oleh Israel. Harus wajib dilakukan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, mari kita lihat bersama 3 ayat dari pembacaan ini. Kitab Sefanya sendiri adalah kitab Nabi yang ke-9 dari 12 nabi kecil. Dia itu termasuk kitab Nabi yang kecil. Bukan lagi orangnya yang kecil, tapi karena tulisannya itu pendek-pendek, ya ayatnya pendek-pendek, pasalnya pendek-pendek. Itu yang disebut kitab Nabi yang kecil. Tidak lebih dari 10 biasanya. Makanya disebut kitab Nabi yang kecil, bukan ada dari yang kecil. Tapi dia punya tulisannya itu pendek-pendek. Isinya cukup pendek. Dia sama seperti kitab Yoel, kitab Nahum, Habakuk. Nah, ini bagian dari kitab-kitab Nabi kecil. Kitab Sefanya hanya punya 3 pasal, dan pesan intinya dari ketiga pasal ini hanya ada 2. Pertama, nubuat bahwa hari Tuhan segera tiba. Sefanya menubuatkan bahwa hari Tuhan itu akan segera tiba. Pada hari itu Tuhan akan menghukum semua orang yang berdosa. Dia bilang kepada Israel, pada Yehuda, bahwa pada hari itu, pada hari Tuhan itu, dia akan menghukum semua orang yang berdosa. Tetapi orang yang rendah hati dan taat kepada Tuhan, itu akan terhindar dari hukuman. Orang yang rendah hati dan taat, Sefanya bilang itu akan terhindar dari Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, nubuat yang disampaikan Sefanya ini telah tergenapi pada tahun 587 sebelum Masehi, ketika Yerusalem jatuh ke tangan Raja Nebukadnezar, dan umat Yehuda itu dibuang ke pembuangan di Babel. Jadi pembuangan di Babel itu merupakan pengenalan dari apa yang disampaikan oleh Sefanya. Jadi sudah terjadi, bukan belum terjadi. Yang tadi saya bilang di atas, apa yang Sefanya bicara ini bukan sesuatu yang main-main, bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Hal yang kedua, inti yang kedua adalah Tuhan akan membentuk umat baru yang hidup benar dan bersukacita dalam kemenangan iman. Ini hal yang kedua dari inti berita dari kisah Sefanya. Mereka akan dipulihkan, umat yang baru itu akan dipulihkan. Karena itu mereka akan menyembah Tuhan di Yerusalem. Ini bicara tentang mereka pulang kembali dari pembuangan Tuhan. Mereka akan kembali ke Yerusalem dan menyembah Tuhan. Bangsa-bangsa lain pun akan melihat betapa diberkatinya mereka. Kedua pesan inti ini ada dalam 3 bagian utama kitab Sefanya. Bagian pertama pada pasal 1 ayat 1 sampai dengan pasal 2 ayat 3 yang berbicara tentang hari penghukuman atas Yehuda. Bagian kedua dalam pasal 2 ayat 4 sampai pasal 3 ayat 13 yang berbicara tentang hari penghukuman atas semua orang. Dan bagian yang ketiga dalam pasal 3 ayat 14 sampai 20 yang berbicara tentang hari sukacita yang dijanjikan. Jadi dalam 3 bagian 3 pasal ini bicara tentang 3 hal besar, yaitu adanya penghukuman, tapi juga ada janji Tuhan untuk memulihkan.
Sefanya sendiri, dia adalah nabi yang berasal dari keluarga yang kaya dan terpandang. Jadi Sefanya ini bukan nabi yang biasa-biasa, dia juga dari keluarga yang kaya dan terpandang. Dia cukup mengenal dengan baik kebiasaan dan politik yang ada di istana Yerusalem. Nubuatnya disampaikan menjelang Raja Yosia naik tahta Yehuda. Kita kalau baca di pasal 1 ayat 1, di situ disampaikan firman Tuhan yang datang kepada Sefanya bin Lusi bin Gedalia bin Amalia bin Hizkia dalam zaman Yosia bin Amun, Raja Yehuda. Jadi Sefanya ini bernubuat di zaman Raja Yosia. Raja Yosia sendiri dia memimpin atau memerintah pada di Yerusalem pada tahun 640 sampai 609 sebelum Masehi. Ada dua raja sebelum dia, yaitu Raja Manasye dan Raja Amon. Nah, Amon ini bapak dari Yosia dan Manasye itu kakek dari Yosia. Jadi keturunan kerajaan di sana mereka turun-temurun dari bapak ke anak susah. Jadi Yosia ini dia memimpin setelah Raja Manasye dan Amon. Kedua raja itu di atasnya Manasye dan Amon, mereka berbuat jahat dengan Tuhan. Mereka suka meniru berbagai kebiasaan buruk dari bangsa Asyur. Bangsa Asyur itu bangsa asing, ya, bukan orang Israel. Akibatnya umat Yehuda yang mereka pimpin pun ikut-ikutan dengan bangsa itu. Kebiasaan-kebiasaan yang salah, yaitu yang ditiru mulai dari pakaian sampai dengan penyembahan. Jadi cara berpakaian sampai apa yang mereka sembah oleh bangsa Asyur itu diikuti oleh Yehuda, dan itu merupakan satu kesalahan. Umat Yehuda dibolehkan menyembah bintang-bintang. Ya, ini perintah dari kedua raja sebelum Yosia. Mereka juga menyembah dewa Baal dan dewa Milkom. Ini dewa-dewa yang disembah oleh bangsa Asyur dan juga diikut-ikutan disembah oleh orang Israel dalam hal ini suku Yahudi. Dalam kondisi umat yang demikian, Sefanya memberikan pesan yang jelas. Umat Yehuda dan para pemimpinnya mesti bertobat. Karena itu pasal 2 itu diberi judul seruan untuk bertobat. Mereka mesti berbalik kepada Tuhan, sebab jika tidak maka murka Tuhan akan dijatuhkan. Pesan Sefanya inilah yang dilakukan oleh Raja Yosia. Jadi ketika Yosia memimpin, dia mulai melakukan perubahan atau reformasi di sisi keagamaan di Yerusalem, yaitu sekitar tahun 621 sebelum Masehi. Kita bisa bandingkan itu dalam 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 1 sampai 30. Oleh Yosia atau Raja Yosia, berbagai dewa asing itu disingkirkan. Yang tadi Baal, Milkom itu Raja Yosia yang menyingkirkan. Karena Raja Yosia ini dia berbuat baik di hadapan Tuhan. Kitab Taurat yang ditemukan digunakan kembali. Umat Yehuda pun didorong untuk hidup sesuai dengan isi hukum Taurat tersebut. Jadi masa kepemimpinan Yosia ini, umat Israel diajak kembali kepada Tuhan. Setelah di masa Manasye dan Amon mereka berbuat yang tidak sesuai dengan Tuhan. Namun Bapak Ibu sekalian, sebelum perubahan yang dibuat Yosia itu mulai tidak diikuti oleh seluruh umat, Yosia atau dia terbunuh dalam pertempuran di Megiddo oleh tentara Mesir pada tahun 609 sebelum Masehi. Jadi Yosia ini memimpin kurang lebih hampir 11 tahun kalau tidak salah di Yehuda. Akibatnya karena dia sudah mati, akibatnya umat dan para pemimpin yang menggantikan Yosia kembali ke dalam keadaan yang semula, yaitu mereka murtad. Murtad itu kembali ke perbuatan yang tidak berkenan. Mereka kembali ke cara hidup yang lama dan jahat di hadapan Tuhan. Sehingga menurut Sefanya, sikap ini menunjukkan bahwa umat Yehuda tidak sungguh-sungguh melakukan perubahan di dalam sisi keagamaan. Raja Yosia memang sungguh-sungguh, tetapi bawahannya dan umat Yehuda bersikap acuh tak acuh. Pasal 2 ayat 1 dari itu. Mereka terlibat dalam perubahan yang dilakukan Yosia itu karena sekadar perintah, tapi bukan dari diri sendiri.
dari kesadaran diri sendiri. Karena raja yang perintah dari semua harus laksanakan, tapi bukan dari dalam diri sendiri sadar bahwa mereka telah berbuat salah di hadapan Tuhan. Jadi pertobatan yang dibuat itu pertobatan yang tipu-tipu, tidak benar. Dalam bagian ini Sefanya menjelaskan dan juga menghimbau bahwa Tuhan mesti dicari dengan rendah hati. Hukum-hukum Tuhan mesti dilaksanakan, keadilan mesti ditegakkan, sebab dengan demikian umat terlindung dari murka Tuhan. Itu bagian yang diserukan oleh Sefanya dalam kitab Sefanya pasal 2 ayat 1 sampai 3. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari bagian Alkitab ini, selain dua hal menjadi inti berita dari kitab Sefanya ini secara keseluruhan, pasal 1 sampai dengan pasal 3, namun dari bagian Sefanya pasal 2 ayat 1 sampai 3 ada 3 hal yang mesti menjadi perenungan bagi kita sebagai orang percaya. Pertama, sikap acuh tak acuh pada ayat 1. Menurut Sefanya, sikap ini adalah sikap yang tidak benar dan dosa. Pada umumnya orang beranggapan bahwa dosa itu terjadi hanya ketika manusia melakukan sebuah atau suatu kejahatan. Jadi kalau berbuat jahat itu baru dosa. Misalnya, kalau dalam Israel itu mereka menyembah berhala, mengabaikan ketulusan Tuhan, membunuh, mencuri, berzinah, berbohong, tidak menghormati orang tua dan lain-lain. Dan sikap atau perbuatan ini yang disebut seolah-olah itu dosa, yang hanya terjadi ketika manusia melakukan yang dilarang oleh Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ternyata tidak demikian. Dosa tidak dimulai ketika manusia berbuat atau bertindak yang jahat saja. Dosa sudah terjadi ketika manusia tidak berbuat apa-apa atau masa bodoh. Ada sikap acuh tak acuh. Sikap acuh tak acuh itu sama seperti malas tahu, masa bodoh. Dan menurut Sefanya itu dosa. Begitu juga dengan sikap tak acuh. Acuh tak acuh itu dosa di mata Tuhan. Jadi bukan hanya berbuat saja yang merupakan kejahatan atau dosa, tapi ketika bersikap juga, dan acuh tak acuh, malas tahu, itu juga adalah dosa. Kita bisa lihat dalam Perjanjian Baru perumpamaan Yesus tentang talenta dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30. Itu juga menunjukkan hal yang sama. Dalam perumpamaan itu disebutkan bahwa orang yang menerima 1 talenta itu dia dihukum. Kalau kita perhatikan baik-baik, jadi pertanyaan, kenapa dia dihukum? Dia kan tidak berbuat jahat, ya? Dia tidak mencuri itu talenta, tetapi dia hanya menguburkan. Ini sikap, ya? Sikap dia menguburkan. Dia tidak mau buat apa-apa terhadap talenta itu, dan dia dihukum karena hal itu, karena dia tidak berbuat apa-apa. Itu bagian dari malas tahu, bagian dari acuh tak acuh orang yang menerima 1 talenta itu, sehingga dia dihukum, dan hukumannya juga cukup berat. Talentanya diambil, diserahkan kepada orang yang punya 10 talenta, dan dia dihukum. Dari bagian ini mengajarkan bagi kita sebagai orang percaya bahwa sikap acuh tak acuh itu bukan barang yang main-main. Sikap malas bodoh itu bukan sesuatu yang biasa saja. Itu sesuatu yang salah. Tidak boleh terjadi dalam kehidupan orang percaya. Tidak boleh ada sikap seperti itu dalam kehidupan orang percaya. Dan kita harus jujur Bapak Ibu Saudara, bahwa dalam persekutuan kita, pelayanan kita, hal ini banyak terjadi. Hal ini sudah berupaya terjadi dengan semaksimal mungkin. Pendeta, penatua, semas berupaya dengan segala kekuatan yang Tuhan beri pada mereka untuk bekerja dan melayani.
Tapi kadang juga ada sikap acuh tak acuh, malas tahu, dan ditunjukkan oleh kejemaat. Ini bagian yang menjadi teguran oleh Stefania kepada Israel, tapi juga kepada kita. Setiap orang Kristen merupakan utusan Tuhan untuk menyampaikan kabar baik kepada dunia. Orang Kristen bukan dari dunia, melainkan dia diutus ke dunia untuk bersaksi tentang Injil Kristus. Dengan demikian orang Kristen mesti selalu aktif melayani. Tidak boleh ada yang bersikap malas dan acuh tak acuh. Bukan hanya majelis, bukan hanya pendeta, bukan hanya pelantiran semas, pengurus unsur-unsur, tapi di sini dikatakan setiap kita orang yang percaya. Selain sikap acuh tak acuh terhadap tugas dan tanggung jawab, Stefania juga menunjukkan bahwa sikap acuh tak acuh terhadap pembaharuan yang dibawa oleh seorang pemimpin. Raja Yosia bersemangat sekali untuk melakukan pembaharuan, tetapi umat Yehuda tidak punya semangat yang sama. Mereka acuh tak acuh, karena itu Tuhan menegur mereka melalui nabinya Stefania. Hal yang sama juga seringkali terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya pada masa ini. Misalnya, pendeta, pelantur, semas, pengurus unsur bersemangat untuk melakukan suatu pembaharuan. Ya, kita di GKI dalam Papua tahun ini sedang menjalani yaitu pembaharuan. Sebelum perubahan-perubahan yang sementara terjadi, sementara diberlakukan, disosialisasikan untuk dilakukan dalam kehidupan kita. Tetapi tidak semua anggota jemaat juga bersemangat untuk melakukan pembaharuan. Ada yang masih buat pertanyaan dan semuanya. Mereka bersikap acuh tak acuh, malas tahu, masa bodoh terhadap seluruh bentuk pelayanan yang dilakukan oleh gereja. Menolak penjadwalan ibadah dengan berbagai alasan. Tidak mau diatur, tapi maunya mengatur. Ini bagian yang sama dengan apa yang disampaikan oleh Stefania bagi Israel, yaitu acuh tak acuh. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak firman ini dia seperti pedang mata dua. Mungkin jemaat berpikir apa dari mimbar ini bicara kami jemaat. Tapi saya mau bilang bahwa kita juga hamba-hamba Tuhan, juga memiliki sikap yang sama. Juga memiliki sikap yang sama. Karena kita juga pada suatu waktu tertentu memiliki sikap acuh tak acuh, malas tahu dengan apa yang sendiri kita percaya. Dari bagian ini menjadi teguran bagi kita semua bahwa sikap acuh tak acuh, sikap malas tahu itu sesuatu yang salah dan itu mendatangkan dosa. Terhadap sikap seperti ini, semuanya mengingatkan kita harus berkumpul dan bersemangat. Artinya ada penyatuan tekad dan semangat berubah, bekerja bersama-sama untuk memiliki semangat untuk melayani Tuhan dan sesama. Sebab dengan demikian kita akan terhindar dari hukuman. Sebaliknya, keselamatan dalam hidup kekal akan diperoleh. Hal yang kedua, kesempatan dari Tuhan itu ada batas. Ayat yang kedua, saya minta kita baca ayat yang kedua. Ini ayat yang penting. Kita baca ayat kedua bersama-sama. 3. Sebelum mengambil hal karena yang tertinggi, sebelum datang ke atas muka Tuhan yang menyala-nyala, sebelum datang ke atas semua hari mengumumkan. Ibu bapak sekalian, Tuhan itu maha kasih. Dia panjang sabar dan panasnya 100 ribu. Tetapi kita ingat bahwa kesabaran Tuhan itu ada batas. Dalam bagian ini kita melihat bahwa murka Tuhan itu menyala-nyala. Kita kalau membayangkan menyala-nyala itu, ya, kita lihat kebakaran saja, api masih kecil tapi itu suara luar biasa, menggelegar, ya, karena yang menyala-nyala. Kalau kita bayangkan murka Tuhan yang menyala-nyala itu seperti apa?
Kalimat mengatakan murka Tuhan menyala-nyala itu artinya Tuhan marah sekali. Tuhan marah sekali kepada Israel, kepada Yehuda. Itu terjadi ketika Raja Yosia sudah melakukan perubahan selama 11 tahun kepemimpinan, tetapi umat Tuhan masih acuh-acuh. Ini menunjukkan ini ayat 2 ini berimplikasi dari ayat pertama tadi. Akibat dari ayat pertama, sikap acuh-acuh itu akibatnya ada di ayat kedua. Murka Tuhan menyala-nyala. Jadi niat untuk bertobat sungguh-sungguh itu belum ada di kalangan Israel pada masa itu. Ya, tadi di atas saya kira, karena raja perintah untuk berubah, semua bikin sikap berubah. Padahal tidak sebenarnya mereka berubah. Hatinya masih ada melekat dengan dosa. Dan bagian inilah yang membuat murka Tuhan menyala-nyala. Justru yang sudah bertobat, bahkan yang sudah bertobat itu kembali lagi ke kehidupan yang lama, atau disebut murtad. Kenapa? Karena pertobatannya itu hanya ikut arus saja, arus ke sana, ikut ke sana, arus ke mana, ikut ke mana. Tidak benar-benar dari dalam hidup. Terhadap sikap umat Yehuda ini Tuhan memberikan teguran keras. Mereka diingatkan bahwa kesabaran dan kesempatan dari Tuhan itu terbatas. Nanti ada murka Tuhan yang terjadi itu kata setan. Hal ini pun merupakan peringatan bagi orang percaya atau kita semua pada masa ini. Apabila saat ini kita masih dalam dosa, kita masih dalam sikap acuh tak acuh, kita masih dalam sikap malas tahu, dan kita sepertinya rasa aman-aman saja. Ya. Saya tidak ingin pada juga tetap saya sehat. Saya tidak ingin pelayanan juga tetap ada pilihan bisa makan. Bagian ini ada kita rasa aman-aman saja. Tapi Bapak Ibu, bagian ini menegur kita untuk jangan terlena hal itu. Kalau kita masih aman-aman saja, itu pertanda bahwa Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk bertobat. Ya, ada lagu yang bilang hidup ini adalah kesempatan. Jadi hidup ini adalah kesempatan. Setiap kita bangun pagi, mata bernafas, itu kesempatan untuk bertobat. Ada kita yang belum bersedia untuk melayani Tuhan, tapi dalam kehidupan kita lihat baik-baik saja. Ya, kadang kita yang sudah ada dalam pelayanan juga ya manusiawi, ya, kita rasa diri orang itu pemalas pelayanan, dia baik-baik saja, ya, dia sehat-sehat saja, bahkan mungkin semakin luar biasa kehidupan. Bagian itu juga bilang bahwa Tuhan masih beri kesempatan. Yang bersikap acuh tak acuh terhadap kehendak Tuhan itu menikmati hidup yang tenang. Tapi semua itu hanya sementara. Itu tidak tetap. Artinya bahwa kesempatan dari Tuhan itu ada batasnya. Kualitas kesempatan kita untuk hidup itu ada batasnya. Kalau hidup kita masih ada dalam kejahatan, hidup kita masih ada dalam sikap malas tahu dan acuh tak acuh, ingat bahwa kita ada hidup dalam kesempatan yang Tuhan berikan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk berubah, kesempatan untuk kembali mempersembahkan diri dan melayani Tuhan. Jadi melayani Tuhan itu bukan yang saya sekarang terjadi dalam hidup ini saja. Di samping diri saya sendiri, dan samping kanan saya, ibu pendeta yang di hadapan saya. Melayani itu bukan keadaan seperti itu saja. Sikap dan perbuatan aktivitas yang kita jalani itu juga berbeda dari kita melayani itu. Karena itu, bagian yang dibilang jangan tunggu sampai murka Tuhan menimpa kita. Ya, tentu berbeda ya, murka Tuhan yang terjadi pada Israel di zaman Sefanya itu berbeda dengan yang terjadi di zaman kita.
tapi pasti ada. Soal berbeda, soal lain, tapi pasti ada. Pasti ada teguran Tuhan bagi kita. Karena itu jangan kita terlena. Dan kalau teguran itu datang, maka itu kita tidak dapat tolong. Ada Tuhan yang menegur, siapapun tidak dapat menolong selain kita yang mau menolong diri kita sendiri. Hal yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, dari Zefanya pasal 2 ayat 1 sampai 3. Pertobatan mesti punya dampak yang baik dalam relasi dengan Tuhan dan sesama. Itu ayat yang ketiga. Dalam bagian ini Zefanya berseru kepada umat agar mencari Tuhan. Di ayat yang ketiga dia bilang, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri yang melakukan hukum. Tetapi tidak hanya itu saja, dia juga bersuruh untuk mencari keadilan dan kerendahan hati. Ini berarti mencari Tuhan saja tidak cukup apabila tidak ada keadilan dan kerendahan hati. Sebaliknya, keadilan dan kerendahan hati pun tidak akan diperoleh tanpa kita mencari Tuhan. Jadi bagian ini mau bilang, keadilan dan kerendahan hati itu bagian dari Tuhan. Kalau kita mencari keadilan dan cari kerendahan hati, cari Tuhan dulu. Dekatkan diri pada Tuhan. Nanti Tuhan akan tahu pada kita sikap yang adil dan sikap yang rendah. Itu sumbernya dari Tuhan. Perlu kita ingat bahwa ketika Zefanya menyampaikan hal ini kepada Israel, bukan karena sementara dia diperlakukan secara tidak adil. Bukan. Tadi di awal saya bilang Zefanya itu nabi yang sudah kaya. Sebelum jadi nabi, sebelum Tuhan panggil dia begitu sudah kaya. Dia bukan orang yang mengalami ketidakadilan, jadi dia bicara soal mencari keadilan. Bukan. Dia itu betul-betul menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan dari umat. Mencari Tuhan, mencari keadilan, dan mencari kerendahan hati. Karena dia itu seorang yang cukup terpandang, dia cukup kaya. Karena itu apa yang disampaikan itu benar-benar merupakan firman Tuhan, bukan karena dia mengalami ketidakadilan. Dia tidak punya kepentingan pribadi dalam pesan ini. Zefanya tidak punya kepentingan pribadi, tapi dia betul-betul menyampaikan apa kata dan maksud Tuhan bagi umat. Hal ini menunjukkan bahwa pertobatan dalam bentuk pembaharuan hidup dan iman mesti membawa dampak yang baik di dalam persekutuan. Tadi di awal saya sudah gambarkan banyak sekali. Yosia berusaha untuk jadi umat Tuhan itu kembali kepada Tuhan. Sebagai raja dia berusaha seperti itu. Tapi setelah dia mati, orang tidak lagi melakukan kebaikan. Mereka kembali kepada perilaku yang jahat. Dan ini belum bisa disebut pertobatan. Karena pertobatan tadi dia harus menunjukkan dan harus punya dampak di dalam persekutuan. Orang yang bertobat itu dia punya dampak dalam persekutuan. Dan dampaknya itu adalah dampak yang baik, dampak yang positif, bukan dampak yang negatif. Tapi bukan saja dalam persekutuan dengan Tuhan, dan tetapi juga dengan sesama. Jadi dia punya dampak yang baik terhadap seluruh pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan. Tapi dia punya dampak yang baik juga terhadap sesama. Tidak bisa orang bilang dia sudah bertobat, tapi kemudian dia memisahkan diri dari persekutuan. Justru karena sudah bertobat itu harus ada di dalam persekutuan, harus punya dampak di dalam persekutuan, harus membawa pengaruh yang baik di dalam persekutuan. Tidak bisa kita bilang kita bertobat, kita hidup itu baik dan sampai kita sudah tidak berdosa lagi. Itu tidak bisa. Orang baik, orang yang bertobat itu dia harus hidup di dalam persekutuan, supaya kebaikannya itu mempengaruhi orang lain di dalam persekutuan. Tidak bisa mengeksklusifkan diri. Eksklusif artinya memisahkan diri, bikin diri tertinggi di dalam persekutuan. Tidak bisa. Itu tidak ada dampak. Dan itu sendiri pertobatan yang bagi saya itu sia-sia, percuma saja. Karena semakin kita mau bertobat, semakin banyak tantangan yang kita lakukan. Jangan kita bilang itu tinggal dalam persekutuan yang aman. Tidak. Di dalam persekutuan ini banyak hal yang akan kita hadapi. Tidak baik-baik saja.
Tetapi kalau kita mampu menghadapinya, maka itu pertobatan yang sungguh-sungguh terjadi dalam hidup. Itu yang namanya pertobatan. Jadi kalau kita bertobat baru pisahkan diri berdoa di rumah saja. Kalau saya datang ke gereja lagi, karena kalau saya ke gereja saya lihat orang itu satu hati jadi tidak enak, saya marah dia, itu bukan bertobat. Yang namanya bertobat itu kita tinggalkan semua di belakang. Kita flashback kembali, kita lihat kembali segala dosa yang kita sudah buat, kemarahan yang kita sudah buat. Kita lihat kembali lalu kita minta ampun pada Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Saya marah orang ini, saya benci orang ini, saya dendam orang ini. Ampuni saya, supaya ketika saya ingat dia lagi, saya tidak mampu. Itu yang namanya Tuhan. Tapi kalau kita telah bertobat terus, karena saya telah mulai tobat, satu sepi gereja lagi, satu sepi ibadah lagi, itu bukan. Pertobatan itu bukan kita mengurus diri. Urus diri sampai tunggu Tuhan datang, tidak bisa. Kita bertobat itu kita tetap hidup dalam dunia, bukan bertobat langsung ada di surga. Kalau bertobat langsung ada di surga, tidak apa-apa dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pertobatan yang sejati itu adalah seseorang berbalik kepada Tuhan dan dia akan memiliki kerendahan hati. Jadi di dalam pertobatan itu nanti ada kerendahan hati. Di dalam pertobatan itu ada kerendahan hati. Jadi kalau kita bilang bertobat tapi kita masih emosi-emosi orang, itu bukan pertobatan. Harus ada kerendahan hati. Harus bisa menerima orang lain, harus bisa menerima kelakuan orang lain, harus bisa menerima sikap orang lain di dalam persekutuan, baik di luar tapi juga di dalam persekutuan jemaat. Jangankan di persekutuan jemaat, di keluarga kau mau marah, itu bisa kau senggol bahu dan bahu juga tertidur. Bahkan ada yang bikin sumpah-sumpah luar biasa. Hari Tuhan datang bersama kita. Wah, luar biasa. Ya. Tahu kapan Tuhan datang? Bagian-bagian ini merupakan pengajaran yang disampaikan oleh siapa? Cari Tuhan, cari keadilan, cari kebenaran. Itu bagian dari Tuhan. Jadi tidak bisa paruh-paruh. Cari Tuhan saja. Tidak mau berbuat adil dan tidak mau rendah hati, tidak bisa. Mau berbuat keadilan, mau rendah hati tapi tidak mau cari Tuhan, itu juga tidak bisa. Dia harus lengkap, komplit, paketnya komplit. Cari Tuhan, rendah hati, cari keadilan. Bila kita memiliki sikap itu, maka Bapak Ibu kita percaya tidak akan terjadi yang namanya diskriminasi dalam persekutuan. Ketika kita melayani dan terus segala pelayanan yang ada. Kita tidak pilih yang ini boleh, yang ini nanti kita kasih PP melayani di sana. Atau kalau saya terus seperti warga itu jadi mau sampai jadwal ibadah saya itu kasih termengganggu. Ini berbicara dengan teman-teman kita pelayan. Jangan ada sikap seperti itu. Karena pertobatan yang dilandasi dengan cara keadilan dan kerendahan hati itu dia menembus segala hal. Dia menabrak segala sesuatu. Dia menembus segala tembok-tembok perbedaan. Tidak ada tembok lagi yang membedakan kita ya. Itu yang namanya pertobatan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, bisa sampai di bagian terakhir. Minta maaf berpanjang. Ketika kita gagal hidup sebagai umat Allah, maka satu yang kita harus ingat bahwa murka Allah itu pasti terjadi. Karena itu ada pelajaran dari bagian ini. Yang pertama, jangan malas tahu dengan kehidupan ini. Jangan malas tahu dengan segala sesuatu. Saya berdoa juga tetap pagi saya buka mata di kerja aman-aman pulang sebagainya. Tapi ingat bahwa Tuhan memberi kesempatan. Kalau saat satu kali dia tegur,
selalu. Baik bagi jemaat, bagi teman-teman sepelayan, jangan malas tahu, jangan acuh-acuh. Tuhan panggil kita semua, cuma berbeda-beda apa yang kita kerjakan. Saya sebagai ketua, teman-teman sebagai jemaat, ibu pendeta, teman-teman di unsur, kita semua terpanggil Tuhan pekerjaannya. Cuma kita mengerjakan tugas yang berbeda-beda. Bapak Ibu wakil jemaat, anggota jemaat, sini jemaat itu juga panggilan Tuhan. Jadi jangan malas tahu. Jadwal ibadah sudah jelas, ya, majelis dikeluarkan hari Selasa ibadah KSP, diceritakan KSP 1 sampai KSP 6. Ya, saya dulu melayani di Raya ini, saya tahu berbeda dengan saya setelah sekolah ini. Saya tahu satu kali dulu masih ada 4 KSP. Nah ini kaitan dengan hadis Pak ya, saya juga masih ya. Saya pernah kasih mandi anak-anak di kompleks susu untuk pergi sekolah. Kasih mandi bukan menjemput untuk pergi sekolah, kasih mandi. Dan itu bagian dari sikap malas tahu, minta maaf. Tapi saya sampaikan, buang segala sikap itu pada diri kita. Biar kalau beribadah Tuhan. Kadang kalau beribadah, mama-mama dikatakan saya di mana? KSP. Saya satu kali bikin KSP di peradilan kami itu, kamu saya pikir di berbagai macam. Karena saya bermaksud kita bikin dilema dalam hidup kami sebagai pelayan, karena kita persiapkan firman ini juga untuk kedua orang dewasa. Karena jemaat ini harus berubah dalam waktu yang sesingkat mungkin. Mari jangan harus tahu harga dia. Tuhan tidak panggil itu tidak panggil mama-mama saja, tidak panggil anak-anak saja untuk ibadah. Bapak-bapak juga dipanggil. Jangan ibadah PKB saya semua pasti bukan sih. Ibadah KSP, ibadah PB dan ibadah suami. Bagian ini juga menjadi gubernur. Jangan malas tahu. Kita yang majelis juga jangan tahu sikap malas tahu teman-teman. Kalau sakit atau betul-betul itu juga bagian dari sikap malas tahu. KSP itu bukan untuk mengkotak-kotakan pelayanan. Saya ingatkan bagian ini. KSP itu tidak mengkotak-kotakan pelayanan. Yang sakit itu ada cuma di KSP dia pengadilan saya dapat di dengan tidak. Kita ini menjadi semakin apa? Raya ini ada wilayah pelayanan yang memperpendek jangkauan pelayanan. Seluruh yang sakit itu merupakan bagian umat Tuhan semuanya. Kalau teman-teman yang tidak berkesempatan, ada yang berbeda doa. Pelayanan kepada orang sakit itu tidak kita bawa uang saja, itu diakonia. Dia punya alternatif. Kita kasih uang untuk uang. Tapi yang penting itu doa untuk Tuhan. Hal yang kedua, hari kemurkaan Tuhan, ayat 2 itu pasti terjadi. Banyak bagian dalam perjanjian baru dia datang dengan pada kita tentang sorga dan itu sesuatu yang pasti. Ayat 2 dalam semuanya ini sudah tergenapi kepada umat Israel dalam membawakan ibadah. Tapi dalam iman kita pada masa ini itu belum terjadi bagi kita, tapi pasti terjadi. Neraka itu ada. Itu bukan cerita fiktif, bukan cerita dongeng. Neraka. Dan situlah tempat Tuhan menaruh murka. Hal yang ketiga, dalam bagian yang ketiga ini supaya ada kita sebagai orang percaya terus berupaya dalam hidup untuk selamat. Selamat itu sudah ada. Peristiwa Golgota
Yesus mati dan bangkit, itu peristiwa keselamatan. Itu pemberian keselamatan, janji keselamatan. Tetapi tidak bisa, itu tinggal diam saja. Dalam diri kita sebagai umat, kita harus berupaya untuk memegang teguh keselamatan itu sampai kita menggenapinya di kerajaan surga. Cari Tuhan, cari keadilan, cari kerendahan hati. Itu bagian dari upaya kita mempertahankan keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Kalau kita lihat di bagian ayat ketiga, bagian terakhir sekali, kalimat terakhir itu semuanya dengan begini: mungkin kamu akan terlindung pada hari pemurkaan. Tapi saya mau tutup bagian ini dengan bilang pada Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, sebagai orang percaya, bukan mungkin, tetapi pasti kita selamat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus itu pasti, bukan mungkin. Pelihara itu dalam hidup. Keselamatan yang sudah dia kerjakan secara cuma-cuma di atas kayu salib, pelihara itu dalam hidup kita, supaya nanti waktunya ketika dia datang, kita juga merupakan bagian dalam perjamuannya di meja Tuhan. Tuhan